Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, pagi yang cerah dan luar biasa dalam kesempatan peluang yang mahal ketemu para orang-orang yang sangat sibuk di bidangnya. Sebelah kanan saya adalah Bapak Insinyur Ismet Iskandar Idrus yang sekarang usianya kurang lebih 50 tahunan, 49 ya, kurang lebih 49 sampai 50 tahunan. Beliau adalah alumni Arsitek Trisakti Jakarta. Terkait dengan One More, beliau adalah 001 Tanah Jawa. Bisa kita panggil dengan Tanah Jawa Empire, inilah beliau. Kemudian asal secara geografis beliau dari Papua, ayah Maluku Utara dan ibu Purbalingga, ini domisili di Jakarta. Kemudian ada yang di depan saya ini, beliau adalah Bapak Dr. Gintoro, kandidat profesor. Mudah-mudahan pada tahun ini kita doakan bersama-sama beliau keluar profesornya. Beliau adalah PhD atau doktor dari farmasi Guangxi Medical University China. Kemudian ini dipercaya sebagai dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau juga diam-diam pemegang 3 hak paten granted, 2 hak cipta dan 2 merek. Beliau juga getol di bidangnya, yakni tentang herbalis. Beliau produsen 70 item herbal. Dan yang perlu dicatat di sini adalah peneliti terbaik di Ristek Dikti 2018. Ini info yang baru saja saya terima. Beliau dapat kucuran dana dari Dana X untuk riset herbal di Indonesia sejak 2021 dan 5 tahun ke depan itu ada dana 10 miliar. Baiklah para pemirsa IT channel sekalian, kita dengan kedatangan beliau ini luar biasa. Karena apa kok luar biasa? Saya di YouTube sebelumnya, bahkan di offline pun pernah dengar sekali pemaparan beliau dari Pak Ismet, dan beliau adalah penerima dalam waktu kilat kurang lebih 10 bulan ada dana yang masuk ke rekening beliau hasil usaha jeripaya di One More ini adalah kurang lebih 1,5 miliar atau tepatnya 1.474.088 rupiah atau 1,5 miliar. Baiklah, kepada Pak Ismet, saya senang ketemu Anda pada pagi hari ini. Coba bisa diceritakan, karena kita tidak boleh lupa dengan sejarah ya, jas merah. Sejarah masuknya ke Indonesia tentang bisnis yang Bapak bawa, yakni One More International. Oke, baik, terima kasih Pak Jadid sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat sejarah daripada One More sendiri, sebenarnya One More sudah masuk di Indonesia dari tahun 2020. Cuma memang pada saat itu masuk secara ilegal, karena hanya person to person. Yaitu orang pertama di Indonesia adalah Bapak Rudi Simon Amdel. Beliau domisili di Padang. Nah, pada akhirnya itu beliau menjalankan secara kalau bisa dikatakan secara tradisional, saya katakan berjualan seperti itu, dan akhirnya menyebar ke kota Pekanbaru, lalu dari Pekanbaru langsung melompat ke Makassar. Malah Jawa sendiri kurang, Pak. Dan pada akhirnya ketika itu berkembang di 3 kota tersebut, akhirnya mereka dipanggil di bulan Desember 2020 itu ke Turki oleh si pemiliknya, yaitu Mustafa Adil. Dan Pak Rudi Simon ini, beliau selama menjalankan Indonesia, beliau selalu berkomunikasi dengan Mr. Durkan. Nah, pada akhirnya ketika mereka dipanggil ke sana dan Mustafa Adil lihat, kok saya belum membuka di Indonesia, kami baru buka di Eropa. Saya belum pakai ya, alhamdulillah.
Terus saya dibandingkan dengan kemarin, sekarang saya punya beberapa yayasan yatim piatu, tahfiz Quran yang saya danai, dan saya alhamdulillah saat ini ada kurang lebih 5 atau 6. Dan di mana itu saya sebagai donaturnya. Dan alhamdulillah hari ini yang terakhir di Sawangan Depok saya lagi membangun, Pak. Kita lagi bebaskan lahan dan kita sudah melakukan DP pembelian tanah tersebut dan kita sedang membangun. Insya Allah, makanya di bisnis ini, karena ini sebuah rezeki, sebuah kebarokahan yang Allah berikan kepada saya kembalikan lagi kepada yang di atas, yang pemiliknya, dengan cara bersedekah tadi. Karena hak ini bukan punya saya ya. Kalau itu dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, keberadaan Warmor di sini kan lebih bisa diterima lagi sama tempat terkait dengan Ya, jadi begini. Ketika saya kemarin dari Eropa dan saya melihat ternyata orang Eropa kenapa welcome terhadap produk kami. Karena produk ini adalah produk yang berteknologi sangat tinggi. Welcome. Dan salah satu daripada produk-produk kita adalah rekomend dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, sebagai produk masa depan. Yang kedepannya nanti 2025 atau 2030 dicanangkan sudah tidak lagi orang-orang mengkonsumsi obat lewat mulut karena akan berefek panjang atau resiko. Jadi dengan produk kami yang metodenya adalah dengan cara transdermal, maka tidak ada resiko yang mungkin nanti beliau akan menjelaskan. Tidak ada resiko terhadap organ dalam tubuh kita. Jadi aman insya Allah. Jadi basically bisnis ini adalah e-commerce, kemudian menjemput revolusi industri 4.0 ya. Kemudian di Indonesia sendiri setahu kita masih segmented untuk revolusi industri 4.0 ini, yakni masih sebatas belum all atau belum full seperti di Jepang. Ya, ini di Indonesia barangkali masih diputar pada trading dan marketing. Kembali ke narasumber yang kedua, beliau adalah Dr. Kim Toko. Ya. Selamat pagi, Dokter. Dengan kesibukan Bapak Dokter yang sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Kim Toko dan hari ini saya senang bertemu dengan orang-orang hebat, Pak Ismail, Pak Yazid, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan channel tayangan ini. Jadi bicara tentang teknologi transdermal itu satu teknologi yang intinya bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh kita tidak melalui jalur-jalur yang racun digunakan seperti lewat mulut, kita sebut dengan istilah peroral. Nah, transdermal ini memiliki banyak keuntungan ya Pak Ismail ya. Misalkan tadi Pak Ismail sudah menyinggung kenapa sih transdermal itu lebih disukai oleh orang-orang Eropa. Ya karena memang transdermal itu resikonya kecil atau efek sampingnya. Bahasa sekarang itu kalau di dalam pengobatan itu namanya ADR ya, adverse drug reaction. Ini efek samping obat atau efek samping yang tidak dikendalikan. Nah, itu bisa terjadi karena teknologi ini atau transdermal teknologi ini tidak melalui saluran pencernaan. Jadi kalau bahan-bahan obat yang melalui saluran pencernaan rata-rata memang ternyata berpotensi untuk terjadi efek samping. Artinya kalaupun sama-sama ini dianggap karena memang tidak ada obat yang benar-benar zero resiko zero itu tidak ada, tetapi kalau ini mau dikomparasikan, transdermal adalah teknologi dengan efek samping yang paling kecil, ya paling minim dibandingkan misalkan oral, ada lagi lewat intravena misalkan parenteral disuntik itu ya, atau mungkin lewat ubur anus ya, atau dihisap di bawah lidah itu namanya subukal ya. Nah itu kelebihannya. Nah presentasinya kira-kira berapa Pak untuk resikonya tadi? 1%? Kalau obat untuk yang transdermal ini? Ya, kalau menurut satu studi dengan metode Naranjo itu satu metode untuk melihat post marketing surveillance. Jadi bagaimana obat itu atau suatu produk di masyarakat itu dampak efeknya itu seperti apa? Itu namanya Naranjo study. Nah, dikatakan baik kalau dia
efek samping yang ada atau yang terjadi, misalkan ada 100 orang, itu hanya maksimal 12 orang yang merasakan ketidaknyamanan. Itu sudah dianggap paling aman. Itu yang low risk-nya itu maksimalnya 12%. Itu yang terjadi. Nah, artinya kalau transdermal itu sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam itu tentunya, Pak, ya? di bawah di dalam ring ini. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak melalui oral, dan yang harus dipahami transdermal itu penggunaan dosisnya lebih kecil. Karena itulah kenapa efek sampingnya juga lebih kecil. Kenapa lebih kecil Pak dari yang oral? Ya, karena dia tidak melalui metabolisme di dalam hati. Semua produk yang lewat mulut pasti di metabolisme di hati. Kalau dosisnya 100 katakanlah, itu nanti setelah masuk di hati itu mungkin bisa menjadi setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya gitu, tergantung kecepatan hati itu untuk memetabolisme untuk tiap obat itu beda-beda. Yang akan diserap oleh tubuh itu akhirnya sedikit ya? Sedikit. Nah, sedangkan yang transdermal itu begitu masuk lewat menembus pertama kulit lapisan luar itu epidermis, ya, kemudian hipodermis, endodermis, lalu di situ ada pembuluh darah. Jadi langsung masuk seret, kemudian langsung kena di pembuluh darah, langsung menyebar ke seluruh tubuh. Yang teknologi nano one more ini ya? Ya, artinya transdermal itu tidak melalui proses metabolisme. Gitu. Ya, karena tidak ada metabolisme maka dia lebih aman. Gitu. Dosisnya juga lebih tidak terjadi perubahan. Lalu yang terakhir, kelebihan dari produk ini zat aktifnya tidak mengalami kerusakan. Beda dengan yang oral. Kalau oral dia masuk ke dalam lambung, nanti di situ ada asam. pH asam klorida di lambung itu kan di bawah 3, itu sangat asam sekali. Sehingga beberapa zat aktif kalau masuk ke dalam lambung kita, kalau dia dia tidak sangat sensitif terhadap asam, ambyar istilahnya, zat aktif itu rusak gitu. Kalau rusak berarti yang kita makan apa kemudian? Bukan obat lagi atau bukan sesuatu yang manfaatnya bermanfaat. Ya. Atau plus merusak dinding-dinding perut besar itu ya? Kalau rusak belum tentu, tapi kalau dia dirusak jelas. Wow. Dia dirusak oleh asam lambung bagi zat aktif yang sifatnya sensitif. Sehingga tidak efektif. Itulah Ya? dikatakan teknologi ini teknologi masa depan. Saya sendiri sedang melakukan riset transdermal ini, tapi pada konteks untuk diabetes. Jadi menurunkan kadar gula darah tidak lagi lewat oral tapi lewat ditempelkan. Seperti itu. Itu kelebihan dari transdermal. Nah, apalagi kalau transdermal ini zat aktifnya Ismed itu dikecilkan sampai ukuran nano, itu lebih dahsyat lagi, bisa 10 sampai 50 kali daya untuk masuk ke dalam kulit kalau zat aktifnya adalah sebuah nanopartikel. Kalau kita maaf Pak, kita sudah di atas nano, kita silver ion. Silver ion itu di atas nano ya? Kalau nggak salah kita sudah 1000 Pak di dunia. Oke. Iya. Tapi menarik ya. Menarik. Saya mau mendalami lagi Pak tentang One More mengklaim apa overklaim atau memang senyatanya ya tentang paten TUG ya. Paten sebetulnya transdermal dimiliki oleh TUG. Ya. Dalam hal ini perusahaan One More Internasional. Kemudian bagaimana kita melacak kebenaran ini ya? Menurut dokter gimana? Ya, jadi kebetulan saya adalah drafter paten nasional dari LIPI. Dulu saya mendapatkan sertifikatnya dari LIPI, kemudian dari Japan Patent Office di Jepang ketika saya ambil kursus tentang hak kekayaan intelektual. Jadi begini, paten suatu negara itu didaftarkan di negara tersebut. Katakanlah ini produk-produk yang di One More itu dipatenkan oleh pemilik dari produk ini di negaranya. Tetapi Turki itu kan masuk anggota dari WIPO. WIPO itu World Intellectual Property Organization. Jadi otomatis bisa kita lacak produk ini atau nomor pengajuan patennya secara internasional itu di situsnya WIPO. Nanti tinggal kita cari search itu, dan beberapa produk-produk dari Indonesia juga ada yang masuk di WIPO. Jadi negara-negara yang sudah menjadi anggota WIPO berarti kelas produknya itu kelas produk internasional, karena dia
dipatenkan di negaranya, tetapi terindeks istilahnya di WIPO, yang Turki adalah salah satu member atau anggota dari WIPO. Karena tidak semua negara, ada beberapa yang belum masuk, seperti Somalia itu nggak masuk. Kalau Indonesia sudah masuk. Bahkan Indonesia punya perwakilannya di WIPO. Ya, termasuk Turki ada perwakilannya. Pada saat saya pelatihan di Jepang itu tentang paten ini, salah satu dari delegasi yang dari Amerika Latin waktu itu mengatakan juga teman-temannya yang di WIPO itu ada yang dari Turki. Jadi saya dapat infonya dari sana. Artinya Turki benar-benar sudah menjadi negara yang produk-produknya itu bisa diterima secara global. Dari sisi kalau paten itu kan menguji kecanggihan teknologi, istilahnya seperti itu. Bisa katakan yang punya saya sendiri kan sudah ada 3 itu berarti sudah diakui secara ini. Sama dengan produk-produk ini, ketika dia sudah punya paten, berarti sudah ada satu tim pemeriksa paten di negaranya ya, yang menilai produk ini memang produk dengan kecanggihan teknologi atau keunggulan di bidang teknologi tertentu. Salah satu Transima itu menurut saya. Kalau boleh tahu 3 paten granted yang Bapak punya itu apa? Yang pertama untuk penyembuhan luka pasca operasi misalkan, atau luka diabetes, ya recovery itu kami juga pakai teknologi gelling agent, itu juga bagus ya. Kemudian zat aktif dari akar belimbing itu juga bagus untuk diabetes. Kemudian yang satu lagi itu teknologi untuk ini pengobatan diabetes. Jadi 3 itu. Oke, terus ke depannya Pak, untuk kemajuan riset Bapak barangkali karena Bapak sedang mempersiapkan untuk penganugerahan profesor Bapak, adakah link atau matching yang bisa diharapkan herbal yang spesifik Bapak tekuni di dalamnya ini dengan produk One More yang ada di Turki? Minimal Bapak mungkin punya niatan atau apa, sudah saya kepingin datang ke kantornya, siapa tahu bisa Boleh, saya kenalkan dengan direkturnya. Atau bisa pindah-pindah sama ownernya. Beliau adalah farmakolog Indonesia, kan membawa nama baik Indonesia, harum Indonesia, sehingga pemasaran Indonesia terus bahwa Indonesia ditunjuk untuk gudang dan pabrikan di Asia Pasifik, makin percaya beliau sebagai owner Pak Mustafa Jildian. Terima kasih. Ya, jadi gini, jadi Indonesia dengan Turki ini kan sejarah panjang persahabatannya kan sudah lama sekali. Sejak Sultan Aceh. Ya, sejak Sultan Aceh di sejarahnya kan seperti itu. Iya. Jadi kita ini hanya melanjutkan saja, gitu. Gitu. Melanjutkan dan melestarikan. Jadi Oke. saya sangat berharap nanti lewat Pak Ismail Amin. kita bisa membangun sebuah kolaborasi. Dan Sip. memang betul bahwa teknologi masa depan untuk terapi itu ada di dalam transdermal. Gitu. Dan saya sudah memulai hanya di bidang diabetes. Nah, mungkin nanti bisa kita kolaborasi dengan Pak Mustafa ya, Mr. Mustafa yang ini akan menguatkan lagi persahabatan kita tentunya lewat tidak hanya di konteks trading ya, tetapi sampai kepada researchingnya, sampai kepada bahwa dua negara ini adalah sudah seperti satu logam itu sebuah sisi satu ya, mata uang dengan 2 sisi ya. Kalau enggak Turki Indonesia kurang lebih seperti itu ya. Itu harapan saya Pak Ismail, Pak Yazid, semoga ini kebersamaan ini benar-benar meyakinkan kepada kita bahwa transdermal adalah teknologi masa depan. Amin. Dan sudah terbukti juga manfaatnya serta keunggulan-keunggulan transdermal tersebut dalam upaya untuk mengembangkan derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya Indonesia ya, tapi visi One More saya kira internasional, untuk menyehatkan seluruh masyarakat dunia. Luar biasa. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Silakan Pak. Ini secara pengalaman saya, saya ini bukan background orang kesehatan. Tapi ketika saya membicarakan tentang transdermal, awalnya banyak masyarakat yang mulai oh gitu.
Dan pada akhirnya dengan adanya edukasi ini, masyarakat, sebagian masyarakat yang saya berikan informasi, welcome. Dan uniknya adalah ini sebuah edukasi baru di masyarakat Indonesia, padahal di Eropa sangat lama. Nah, sebab itu inilah yang membuat percepatan bisnis saya boom berkembang. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Doktor, ya, Pak, ke depan apakah nanti Indonesia bisa menjadi juga seperti di Eropa yang mindset kan sekarang kebanyakan orang sakit dikit rumah sakit, sakit dikit obat kimia dan sebagainya. Apakah ini bisa lama-lama menggeser mindset ini menjadi orang akhirnya lebih welcome terhadap transdermal lah ya mungkin. Kira-kira menurut Pak Dokter Saya gimana? sangat mungkin karena memang tapi semua tergantung dari proses edukasi secara masif ya. Baik dengan berbagai teknologi media massa, media sosial, media cetak dan sebagainya. Dan memang itu harus dilakukan secara sistematis, terstruktur dengan program-program yang inovatif, kreatif sehingga masyarakat akan menjadi terbuka dari cara atau teknologi transdermal ini. Kalau tadi Pak Ismail mengatakan kenapa di Indonesia ketinggalan gitu ya, teknologi ini. Ya karena memang mindset orang Indonesia itu kalau nggak disuntik itu belum berobat namanya. Kalau nggak minum obat itu berarti namanya belum berobat. Padahal tadi disampaikan oral itu lebih banyak mengandung resiko efek samping dibandingkan yang transdermal gitu kan. Nah yang terakhir begini, jadi ada satu data yang ditulis atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2 tahun 2014 sampai 2016 ya. Angka kesakitan penduduk Indonesia itu justru meningkat sekitar 100 juta orang dalam kurun waktu 2 tahun. Berarti 1 tahunnya kan sekitar 50 juta orang sakit. Padahal upaya-upaya kesehatan itu kan terus dilakukan dengan dana yang cukup besar dari BPJS dan sebagainya. Pertanyaannya loh, di mana salahnya gitu? Karena dana semakin besar, mestinya kan derajat kesehatan semakin baik, yang ke rumah sakit semakin sedikit. Tapi ternyata tidak. Saya punya datanya itu dari Kementerian Kesehatan 100 juta dalam kurun waktu hanya 2 tahun dari 2004. Kalau begitu Pak, ada challenge untuk One More ini keberadaannya di Indonesia, minimal di rumahan-rumahan keluarga besar kita itu ada semacam kotak obat P3K yang isinya PNJ atau One More, sehingga meminimalisir orang ke rumah sakit gitu loh. Jadi semua serba ditempel-tempel SOP, tempel-tempel sembuh gitu kan. Ya itu yang diharapkan. Kalau itu sudah sampai kepada setiap rumah adalah One More, itu sangat mungkin akan terjadi seperti itu. Meski itu butuh waktu dan itu satu proses edukasi secara sistematis, terstruktur dan masif yang penting. Masif itu artinya setiap orang harus mendengar ini. Dengan media apa ya? Yang salah satunya yang media sosial memang harus digencarkan lagi tentang One More ini sebagai salah satu teknologi terkini di dalam proses pengobatan dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sekali lagi tidak hanya Indonesia ya, tapi juga masyarakat dunia. Oke. Itu Pak Yasin. Sebelum masing-masing punya closing statement, saya kasih waktu. Di sini ada satu yang tertinggal menurut saya, kesan bahwa hubungan bilateral Turki Indonesia itu Turki saudara tua kita menyebutnya Indonesia itu brother. Jadi mungkin ada di balik pesan, coba sana saudara kita yang ada di Indonesia dikenalkan dengan produk ini. Ini ternyata Mr. Gurkan ya tiba-tiba cari leader di Indonesia untuk mensosialisasikan ini sehingga tradisional membahana diterima, membumi di Indonesia, diterima atau welcome oleh masyarakat Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya garis bawahi tentang berada dari betapa suara hati
50 juta atau 500 juta per tahun? 50 juta per tahun 50 juta per atau tahun. 100 juta dalam kurun 2 tahun, Oh. 2014-2016. Oh gitu, 2014-2016. Ya itu yang saya Riset. pengambilan, bukan, itu dari Kemenkes kalau Oh, data itu. Kemenkes ya. Cuma interpretasi data itu Mm-mm. di satu sisi dananya makin besar, tapi kok angka kesakitannya juga makin meningkat. Ya, Why? ya saya menginterpretasikan itu kemungkinan juga Apa kena ini? efek samping dari pemakaian Dari obat oral itu. medicine tadi. Iya, karena kebanyakan kita oral medicine. Ya, kebanyakan Oke. bisa dikatakan 90% lebih lah. Oke. Tapi untuk meyakinkan memang pola pikir ya, mindset yang sudah tertanam sejak dulu ya, dan turun temurun, itu memang tidak gampang juga, tidak gampang. Sehingga ketika saya mengalami di Mindset. lapangan itu merubah mindset itu perlu beberapa kali pendekatan, membuka paradigma dan sebagainya. Makanya istilahnya perlu gerakan yang struktur dan masif dan tersistematis. Dengan semua media harus di Wah, gitu. Ya Berarti mudah-mudahan lewat ID channel ini salah satu Mudah-mudahan. bagian perjuangannya ya untuk upaya ke arah ke sana ya. Barangkali untuk closing statement dari Pak Ismet, ya saya kasih waktu lah barang sejenak untuk menutup ini pembicaraan kita ini. Oke, baik para pemirsa Tri Channel. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang makanan transdermal dan ini adalah pakarnya langsung yang kita Iya, dan iya. kita tidak bisa tutup mata gitu ya, tutup kuping. Kalau kita tidak membuka mata, maka saya pikir kita juga tidak akan bisa maju setara dengan masyarakat yang ada di Eropa, gitu. Ini secara medikal, secara pengobatan. Kedua, secara bisnis, ini juga bisnis yang saya lakukan yang saya pikir termasuk percepatannya sangat dahsyat dan luar biasa. Sehingga dalam kurun waktu 10 bulan ini merubah keadaan dan kondisi saya yang benar-benar 100%, Pak. Nah, oleh sebab itu closing statement saya, marilah kita membuka hati, membuka mata, teman-teman semuanya. Berbicara jujur pada diri kita bahwa kita butuh ini, butuh sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi dengan kondisi yang seperti ini. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan supaya kita bisa menjalankan ini dan bisa merubah kehidupan kita, ekonomi kita masing-masing di rumah kita. Saya pikir itu aja. Tangkap peluang ini. Pak, pesan Bapak ketika betul-betul saya nggak ada uang ketika saya dikenalkan produk One More ini. Ternyata sekarang wow, gitu. Kemudian saya mau mengatakan bahwa dengan percepatan bisnis ini kita mengupgrade volume income kita atau financial kita. Katakanlah kalau kita 5 juta itu dikatakan besar untuk income rata-rata standar bawah. Kemudian produk ini harganya 500-an, sementara ini produk ini katakan harganya 1 jutaan sampai 2 jutaan. Kemudian ketika kita dalam income 25 juta per minggu atau Kita 2.100.000 kita mau melakukan repeat order. Kalau kita mau melakukan sendiri repeat order, tapi kalau kita tidak melakukan, cukup mengajak orang satu kiri satu kanan. Kita tidak perlu melakukan yang namanya repeat order belanja 2,1. Perusahaan yang akan kasih kita gratis langsung ke rumah, dikirim. Ya. luar biasa ya. Di samping juga satu pack untuk reward master untuk dikenalkan ya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah e-commerce. Jadi kita tidak lagi seperti di perusahaan-perusahaan yang lama yang harus datangin orang satu persatu, ketuk pintu dan lain sebagainya, presentasi. Udah nggak zamannya, Pak. Udah nggak zamannya. Kita sekarang zamannya cuma kita viralkan, dia akan baca sendiri lewat website kita, dia akan melakukan transaksi pembelanjaan sendiri, produknya dikirim sendiri, dan dia terus melakukan itu, akhirnya terjadi duplikasi dan akhirnya tiba-tiba ada duit aja yang masuk. Oke. Baiklah, untuk kalian closing statement dari dokter kita, mudah-mudahan profesornya juga dalam waktu dekat, Profesor Gintoko ya, Profesor Gintoko dan hukumnya sudah melebihi katanya beliau, jadi nggak perlu tambah lagi paling untuk ekstra. Silakan, Prof. Saya manggil Prof dulu aja. belum nanti menunggu keputusan dari pemerintah. Terlepas dari tadi bahwa metode transdermal ini masih dianggap belum familiar bagi masyarakat Indonesia, tetapi bahwa teknologi yang basisnya itu individu atau genetik. Jadi setiap orang itu gennya berbeda-beda sehingga dia butuh satu formula obat yang berbeda. Itu tapi berkembangnya di luar negeri.
Indonesia belum berkembang. Sama halnya dengan Transdermal, meskipun di luar negeri sudah berkembang, cepat atau lambat itu pasti akan masuk ke Indonesia juga, ya, dan pasti Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang akan menjadi tujuan dari produk-produk pengembangan produk-produk Transdermal ini. Salah satunya One More adalah pionir menurut saya untuk Inovator. ya, Ya. sasaran sosialisasi ataupun upaya-upaya marketing dari produk-produk berbasis Transdermal ini. Saya kira itu. Ya. Saya, Pak. Oke, terima kasih atas kunjungan Bapak Dr. Gintoko. Kemudian yang selama ini kita lihat dan kita dengar di channel IT channel YouTube-nya, ini di samping saya ini betul-betul saya gembira karena langsung para pemirsa IT channel yang saya hormati, kiranya saya mohon maaf barangkali ada satu dua kata sikap saya yang kurang berkenan kepada pemirsa. Tentu bila ada pertanyaan yang ingin lebih mendalam, silahkan melihat di deskripsi di bawah ini, bisa dihubungi kepada media device atau alat itu. Terima kasih dari saya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kunjungan Bapak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.